Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan proyek Thundertalk yang telah kami buat dengan tema Object Detection. Saya Dayu sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Marceli Gideon sebagai pembicara pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kemudian ada Devan Setiaputra sebagai pembicara kedua yang akan menjelaskan mengenai outline dari object detection. Dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Muntas yang akan menjelaskan mengenai preprocessing sampai conclusion. Jadi, sekarang kita akan memulai penjelasannya. Untuk pembicara pertama, silakan. Oke, jadi object detection adalah salah satu tugas penting dalam bidang visi komputer atau computer vision yang bertujuan untuk mendeteksi objek pada gambar atau video serta mengidentifikasi jenis objek yang terdeteksi. Object detection adalah adanya kebutuhan untuk otomatisasi dalam mengenali objek pada gambar atau video. Pengenalan objek atau object detection adalah tugas visi komputer yang melibatkan identifikasi dan kategorisasi objek dalam gambar atau video. Ini merupakan tugas yang lebih maju daripada deteksi objek, karena tidak hanya memerlukan penemuan lokasi objek dalam dalam gambar, tetapi juga memahami apa yang mereka representasikan dan memberikan label atau kategori pada objek tersebut. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Devan Setiaputra. Baik, untuk object detection ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai, kayak misalkan seperti Google Foto yang bisa mendeteksi muka-muka seseorang jika kita mengupload foto di Google Foto. Kemudian ada Face ID yang bisa mendetek muka kita, apakah kalau kita misalkan menutup mata itu tidak akan bisa kebuka handphone dan segala macam itu menggunakan object detection juga. Kemudian untuk Google Translate juga menggunakan object detection seperti bukan hanya sekedar objek gambar tapi bisa mengidentifikasi apakah itu teks atau bukan. Kemudian seperti filter di sosial media seperti di Instagram itu juga menggunakan object detection dan lain sebagainya yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke dalam modeling object detection, di sini ada outline outline notebook. Outline apa aja sih yang harusnya kita lakukan sebelum atau saat melakukan modeling object detection ini. Pertama-tama itu kita akan mengetahui library apa yang aja yang akan digunakan. Kemudian untuk loading datanya, data yang sudah kita kumpulkan dari database itu akan kita ambil dan itu akan menjadi sumber kita untuk melakukan modeling. Kemudian kita akan melakukan EDA, kemudian pre-process, modeling, kemudian conclusion. Oke, untuk library yang digunakan dalam kasus ini itu adalah NumPy, kemudian ada TensorFlow, CV2, ada Matplotlib juga untuk membuat plot, kemudian kita mengimport time. Setelah kita tahu library apa aja yang akan kita gunakan, library apa sih yang penting dalam melakukan object detection ini, kemudian kita bisa masuk ke loading datanya. Kita mengimport, kita memasukkan data yang sudah kita kumpulkan di sini. Data yang digunakan adalah data CUDA yang diambil dari YOLO dengan format warnanya ini adalah RGB yang digunakan. Kemudian setelah kita loading datanya, setelah kita masukkan data yang akan kita gunakan, kita bisa masuk ke dalam EDA. Fokus di EDA ini adalah untuk menganalisis data yang kita punya, dataset yang kita punya. Kita bisa mengetahui apakah data ini tuh unbalanced apa tidak, balance apa tidak. Kemudian kita akan melakukan rescaling image, terus resizing image juga agar model bisa mempelajari lebih banyak jenis dari gambar. Apakah gambar itu terbalik, gambar itu landscape, portrait, dan segala macam itu menggunakan rescaling dan menggunakan resizing itu untuk model juga bisa memahami dari bentuk data yang HD, apa data yang tidak HD dengan macam-macam bentuk ukuran fotonya.
seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui fungsi dari IDE ini, kita bisa melakukan IDE. Untuk pada case ini tuh adalah di mana kita men-setting data kita, yaitu berupa RGB, colornya RGB. Kemudian untuk defaultnya di sini menggunakan 416, itu 1/255 itu adalah function bahwa kita menggunakan RGB seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, setelah hasil ini kita bisa melihat bahwa oke, ini adalah data set, salah satu data set yang kita gunakan untuk menganalisis, untuk melakukan modeling dari object detection ini, yaitu dataset kuda. Setelah kita mengetahui ini, kita akan menentukan nih untuk kotak apa warnanya, kita akan mengatur warnanya untuk mendeteksi gambar ini, melakukan object detection itu menggunakan warna apa. Di sini menggunakan colornya NP random 0255 nanti dengan warna hijau. Kemudian NP randomnya menggunakan 42 untuk NP randomnya. Oke, untuk masuk ke pre-process bisa dilanjutkan oleh saudara Fikri. Dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Devan. Saya Fikri akan menjelaskan tentang pre-processing dari modeling object detection ini. Jadi, dalam pre-processing ini kami kita menyiapkan boxes-nya, kotak deteksi yang akan kita gunakan, lalu skor confidence level-nya, dan kelasnya, labelingnya itu sebut. Yang juga yang penting adalah kita harus mendefine height dan width-nya atau tinggi lebar dari gambar tersebut yang kita gunakan sebagai input shape-nya. Lanjut. Lalu setelah kita menentukan tersebut, kita sekarang menentukan hasil dari scoring tersebut ketika kita mendeteksi gambar. Di sini confidence level-nya atau tingkat kepercayaannya itu akan diformat di sini menggunakan probabilitas minimum dan box current. Lalu kita juga men-setting box deteksinya tersebut posisinya di mananya gitu. Apakah di tengah objeknya atau di samping atau bagaimana. Kalau di sini tuh objeknya box deteksinya itu ada di tengah objek deteksinya. Selanjutnya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari transfer learning tersebut dari CV2.dnn NMS boxes, yang dimana dalamnya itu adalah box-nya, terus tingkat confidence level sama threshold dan probability minimum. Di sini tuh kita mendapatkan bahwa hasilnya itu adalah horse. Modelnya ini yang terdeteksi adalah kuda. Lalu dari hasil tersebut kita bisa melihat ke box-nya itu bagaimana warnanya dari color box-nya itu, lalu teksnya bagaimana, dan input dari teksnya tersebut. Bisa dilihat dari sini. Lanjutnya. Dan di sini adalah hasil dari objek deteksi kami. Bisa dilihat bahwa di dalam box deteksi tersebut ada di tengahnya adalah objek kuda yang secara confidence model berhasil memprediksi bahwa di dalam objek tersebut adalah kuda dengan tingkat confidence level 99%. Lalu lanjut.
Ya, sekian mungkin bisa disampaikan oleh Dayu, silakan. Baik, sekian teman-teman yang dapat kami jelaskan mengenai project object detection yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.